semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau, tepatnya di kota Cikarang. Dan di video kali ini aku mau share lagi ya teman-teman, aktivitas aku dari pagi hingga sore hari. Dan video kali ini aku buat itu di pagi hari. Dan alhamdulillah di rumah aku itu sama pas suami kedatangan ibu mertua dan adiknya juga nginep di perumahan kita ya teman-teman. Jadi aku senang banget. Dan ini aktivitas pagi kita jalan-jalan di sekitar perumahan, tepatnya itu di musola terdekat tadi ya teman-teman. Dan ini di sore harinya aku juga mau berkegiatan di luar bersama keluarga dari Pak suami. Dan di video kali ini juga aku mau sharing sedikit tips dari aku yang aku terapkan hidup sederhana minimalis agar bisa membahagiakan untuk diri kita sendiri, untuk orang banyak dan sekeliling. Jadi yang pertama aku terapkan itu tidak mengikuti gengsi ya teman-teman. Jadi aku itu tidak mengikuti dengan sekelas hidup yang di perantauan, entah orang-orang lainnya yang bergengsi dengan gaya hidup yang tinggi gitu. Jadi aku tetap menerapkan hidup sederhana bahagia. Contohnya aku masih tetap bisa dan berusaha untuk masak setiap hari dan tetap menerapkan dengan gaya hidup porsi kemampuan kita pribadi ya teman-teman. Kalau ada uang sisa gitu lebih baik kita tabung, dan kalau ada kebutuhan mendadak, entah ada saudara yang main dan teman-teman yang main gitu, jadi kita bisa memberikan yang terbaik untuk tamu kita dari uang yang kita belanjakan dari sisa yang enggak kita pakai di gaya hidup kita. Contohnya kayak aku itu jarang banget untuk ke mall gitu, untuk makan di mall nyampe 100.000, nyampe 300.000 itu jarang banget teman-teman. Jadi uangnya aku tabung dan aku sisihkan, dan aku itu pakai uang itu untuk kebutuhan pribadi, entah kebutuhan darurat gitu. Jadi kalau ada saudara yang main, kalau ada yang main gitulah di rumah, kita itu bisa pakai dana itu. Dan menurut aku hidup minimalis itu bukan berarti pelit ya teman-teman. Banyak banget dari persangka orang-orang yang di luar sana kalau hidup minimalis itu pasti karakternya itu pelit. Dan di sini aku jelasin ya teman-teman, hidup minimalis bahagia itu nggak pelit teman-teman. Cuma kita itu menyisihkan dari hasil uang yang menurut kita pribadi nggak penting banget sih kalau kita untuk belanjain yang harga mahal. Contohnya untuk tas-tas branded, barang-barang branded gitu yang sering kita beli, sedangkan di barang-barang lainnya juga sama aja kegunaannya bisa dipakai seperti tas gitu. Tas branded dan tas biasa itu cuma menurut aku udah menjadi hal yang biasa gitu. Jadi daripada aku untuk uangnya beli tas branded lagi kayak pas aku dulu sebelum nikah, jadi uangnya bisa kita sisahkan untuk kebutuhan mendadak, entah kebutuhan yang benar-benar urgent gitu, entah bisa buat sedekah ataupun apa ya teman-teman. Jadi menurut aku pribadi untuk menerapkan hidup minimalis bahagia itu enggak selalu karakternya itu pelit, bener-bener pelit banget gitu dan hemat banget, enggak teman-teman. Jadi kita itu menerapkan hidup minimalis bahagia itu biar kegunaan uang yang sisa itu ataupun untuk menerapkan biar kita enggak gengsi gitu gaya hidup. Jadi uangnya aku sisihkan untuk kebutuhan mendadak, entah ngebantu keluarga yang kekurangan, entah ada saudara yang main. Jadi kita bisa memberikan jamuan sebisa kita dari dana itu. Karena sejujurnya ya teman-teman, kalau ada saudara main ataupun ibu mertua main gitu, masa kita nggak ngasih uang pas mau pulang juga ngongkosin ataupun gimana gitu ya teman-teman. Jadi kita pakai dari uang yang gak kita terapkan di gaya hidup kita, terutama gengsi terhadap sesama dengan seumuran kita ya teman-teman. Jadi aku gak nerapkan dalam gaya hidup kita itu gengsi, kita gak punya apa gitu, yang lainnya udah punya sekian segunung gitu. Jadi aku tetap menerapkan gaya hidup minimalis sederhana
agar bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk keluarga kita, saudara kita, dan kerabat terdekat kita. Dan kedua yang aku jalani itu dan aku terapkan di gaya hidup minimalis dan tetap bahagia itu yaitu hidup sederhana. Seperti ini teman-teman, me time kita itu cuma beli tanaman, berkebun di depan rumah. Menurut aku pribadi udah menjadi me time yang mahal banget. Gak perlu kita ke puncak dulu, gak perlu kita makan ataupun kita menikmati di dalam hotel, nggak perlu teman-teman. Kita itu hotelnya udah di kamar pribadi. Dan kita itu bisa membagi waktu berdua seperti ini untuk me time, sekedar pajang tanaman seperti ini, berkebun dan beli tanaman. Menurut aku udah hal yang paling menyenangkan banget, Masya Allah. Dan yang ketiga aku terapkan itu yaitu tidak mengikuti standar orang lain. Jadi untuk menerapkan hidup minimalis bahagia itu kita itu jangan melihat standar dari orang lain. Contohnya itu dari segi kegunaan, keperluan. Kalau kita belum mampu untuk di tahap itu, kita itu jangan sama ratakan standarnya ya teman-teman. Kita itu menstandarkan diri itu dari kemampuan, budget, penghasilan pas suami dan penghasilan dari konten kreator yang aku dapat gitu. Jadi hidup akan terasa bahagia, menyenangkan, dan pastinya itu kita itu bisa berjiwa besar ya teman-teman. Dan contohnya itu sebelum pindah ke perumahan banyak banget motivasi, wejangan gitu dari teman-teman pas suami dan teman-teman aku. Contohnya itu ngebilangin kalau di perantauan itu kebanyakan apalagi di perumahan bagus-bagusan, keren-kerenan dan milik-milikan gitu. Jadi harus benar-benar bisa menata hati kita biar tidak mengikuti standar orang lain. Dan Masya Allah aku seneng banget sebelum pindah di perumahan udah dapet nasihat seperti itu. Jadi untuk menata hati aku itu benar-benar kita tata dengan baik, tidak mengikuti standar orang, dan kita itu tidak menghujat dengan apa yang orang miliki. Kita itu tidak ikut campur kehidupan orang. Masya Allah, membuat aku itu bahagia banget dengan hidup minimalis, bahagia dengan standar versi kita ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu untuk vlognya, dan terima kasih yang udah nonton. Semoga sharing aku itu memberikan manfaat untuk kita semuanya untuk memperbaiki dan menata hati kita agar lebih bersih dan pastinya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya sekali lagi aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.